Shalom, damai di hati, salam kasih, sukacita, dan damai sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Pendeta Heni Momongan. Saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita minta hikmat, tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di sepanjang kehidupan kami sampai pada saat ini. Tuhan masih memberi kami kesempatan, waktu yang terbaik. Kami mau pakai untuk belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, berilah kami hati yang mau menerima setiap kebenaran firman-Mu. Roh Kudus membimbing kami, menguasai hati pikiran kami supaya kami dapat mengerti, kami dapat memahami, terlebih lagi kami mampu untuk melakukannya di dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah bagi Kristus dan bagi sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau sambut pemberitaan firman-Mu. Amin. Bacaan yang akan kita renungkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat 40 dengan judul Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan.
Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan di perayaan Hari Pentakosta yaitu hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Saudaraku, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh lagi merayakan dan merenungkan satu peristiwa penting dalam hidup sebagai orang Kristen. Peristiwa yang dalam beberapa aspek disebut sebagai cikal bakal dari lahirnya gereja, terbentuknya persekutuan orang-orang percaya. Peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa pencurahan Roh Kudus, sebagaimana yang dikisahkan dalam perikop sebelumnya di pasal 2 ayat 1 sampai 13. Peristiwa ini terjadi di Yerusalem, tepatnya pada hari Pentakosta, yang bagi tradisi Israel adalah hari pengucapan syukur atas hasil panen gandum. Juga dikenal dengan nama Hari Raya 7 Minggu, dapat kita baca dalam Ulangan 16 ayat 10. Setelah hari Paskah, yaitu perayaan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, tepatnya pada hari ke-50, dalam bahasa Yunani Pentakosta berarti ke-50. Nanti di zaman perjanjian baru, setelah kenaikan Yesus Kristus ke sorga, hari Pentakosta ini dihubungkan dengan turunnya Roh Kudus, dirayakan pada hari ke-50 setelah Paskah, yaitu peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Pencurahan Roh Kudus ini pada satu sisi merupakan bagian dari penggenapan nubuatan Nabi Yoel dalam perjanjian lama, Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Firman Tuhan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Tetapi juga hal ini adalah penggenapan janji Tuhan kepada murid-muridnya, bahwa dia akan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepada mereka, dan mereka akan menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Maka dalam rangka inilah para murid berkumpul di suatu tempat di Yerusalem bersama dengan semua orang percaya pada saat itu, tepatnya pada hari Pentakosta. Nah, pencurahan Roh Kudus yang didahului oleh bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, dan lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ternyata hal itu membawa dampak yang luar biasa, di mana semua orang yang ada di situ tercengang-cengang dan heran, dan mereka diyakinkan bahwa ada kuasa dalam Injil Yesus. Dampak dari peristiwa itu, banyak orang yang percaya kepada Yesus dan memberi diri dibaptis.
Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Terjadi suatu perubahan yang luar biasa kepada murid-murid Tuhan. Di antaranya adalah Petrus. Petrus yang pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali dan sempat tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Tetapi setelah dia menerima kuasa Roh Kudus, dia mengalami suatu hal yang luar biasa dalam dirinya. Ketika mendengar orang banyak berkata bahwa murid-murid Yesus pada waktu itu mabuk oleh anggur, Petrus berdiri dengan berani dan mengatakan bahwa hal itu tidaklah mungkin. Sebab saat itu barulah pukul 9. Sebelum pukul 9 pada hari-hari Sabat dan hari-hari raya, orang Yahudi tidak makan atau minum, apalagi mabuk. Ke-11 murid yang adalah orang-orang Yahudi tidaklah mungkin melanggar adat orang Yahudi. Karya Roh Kuduslah yang memampukan Petrus berkata seperti itu. Kata mencurahkan dan semua manusia menunjukkan kelimpahan pekerjaan Roh Allah dan tidak adanya batas mengenai bangsa dan manusia yang di dalam hatinya Roh Allah akan bekerja. Tidak saja kepada para nabi dan imam yang akan menerima bagian karunia-karunia Roh Allah, melainkan kepada semua manusia. Dan Nabi Yoel pun menubuatkan bahwa apabila penggenapan janji Allah itu akan dimulai, maka pelbagai peristiwa gejala daripadanya akan nampak, yaitu pekerjaan Roh Kudus yang khusus, seperti kelihatan adanya gejala-gejala alam. Ada bunyi seperti angin keras dan lidah-lidah seperti nyala api. Angin menunjuk pada roh, pneuma, dan lidah menunjuk pada berbagai bahasa yang mereka ucapkan karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi gejala-gejala ini merupakan bukti kehadiran Sang Mesias. Sebagai tanda ada jalan yang dibuka oleh Allah sendiri, bahwa mereka yang mau datang dan berseru, bertobat dan berbalik akan diselamatkan. Ada banyak tanda dan mujizat yang diadakan oleh Yesus, tetapi bukan dengan kekuatannya sebagai manusia, melainkan dengan kekuatan ilahinya. Demikian juga dengan karya pengorbanannya di atas kayu salib sebagai bagian dari rencana Allah untuk keselamatan manusia. Sekalipun tangan-tangan orang Yahudi yang durhaka juga terlibat dalam penderitaan dan kematian yang dialami oleh Yesus. Kebangkitan Yesus juga adalah merupakan bukti bahwa kekuatan maut sebagai hukuman atas dosa telah dikalahkan. Yesus yang diutus oleh Allah tidak dapat dikuasai terus oleh maut, sebab di dalamnya juga berlangsung rencana Allah. Sekali lagi Petrus memberikan sebuah bukti kitab suci. Ia mengutip perkataan Raja Daud mengenai Sang Mesias sesuai dengan janji Allah. Daud menantikan bahwa yang akan duduk di atas tahtanya adalah seorang dari keturunan Daud dan akan memerintah untuk selama-lamanya. Dengan penuh keyakinan Petrus membentangkan betapa nyanyian pengharapan dan penantian Daud ini telah digenapi dengan sempurna di dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Petrus kemudian menyimpulkan kesaksiannya bahwa Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan karena hal inilah para rasul dapat memberikan kesaksian. Yesus yang telah ditinggikan mencurahkan Roh Kudus ke atas murid-muridnya lewat peristiwa yang menggemparkan yang dikenal dengan Hari Raya Pentakosta atau Hari Ketuangan Pencurahan Roh Kudus. Petrus mengakhiri ucapannya dengan mengatakan bahwa Yesus yang telah kamu salibkan telah ditinggikan oleh Allah supaya menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, saudara-saudara, selanjutnya reaksi para pendengar pada waktu itu. Keharuan menguasai mereka sebagai bentuk pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja. Timbullah rasa takut tetapi juga rasa penyesalan sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah yang harus kami perbuat? Jawaban Petrus adalah
pertobatan dan memberi diri mereka dibaptis. Dengan demikian janji-janji berkat akan dialami sehingga mereka akan terhindar dari angkatan yang jahat. Orang yang disentuh hatinya oleh Roh Kudus akan selalu digerakkan untuk melakukan apa yang baik sesuai kehendak Tuhan. Pertobatan dan pemberian diri orang-orang dari berbagai suku dan bangsa itu untuk dibaptis adalah pembuktian bahwa kuasa Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh sekat-sekat dan batas yang dibuat oleh manusia, karena ia menguasai seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa pemberian Roh Kudus adalah penggenapan janji Allah untuk melengkapi segenap orang percaya dengan kuasa ilahi. Roh Kudus bekerja dalam diri orang percaya dalam berbagai bentuk dan pasti menurut kehendak Bapa dan bukan menurut ukuran dan kepantasan manusia. Karena itu sebagai orang percaya kita harus memberi diri hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena peranan Roh Kudus mampu menjadikan kehidupan orang percaya penuh keberanian untuk bersaksi tentang Injil Kristus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti kita menempatkan kehendak dan keinginan sendiri di bawah kehendak Roh Kudus, di bawah kehendak Kristus. Artinya kita tidak lagi hidup menurut keinginan diri kita sendiri, melainkan kita peka mendengar suara Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita peka mendengar suara Tuhan? Tentunya dengan kita bergaul dekat dengan Tuhan lewat doa-doa pribadi dalam persekutuan yang beribadah. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Setiap hari ada waktu kita sediakan untuk merenungkan firman Tuhan. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus dapat mengubah hidup kita manusia sehingga kita dapat berpikir, berkata, dan bertindak menurut keinginan Roh Kudus. Ada penguasaan diri, ada kerendahan hati, memberi diri dipakai oleh Tuhan untuk melayani dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus akan menuntun kita untuk hidup dalam pertobatan, berusaha untuk memperbaiki diri sehingga ada perubahan hidup secara terus-menerus menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang taat, yang setia kepada Tuhan. Sebab pertobatan akan membawa pada kasih karunia dan keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita semua terpanggil untuk membuka diri supaya Roh Kudus bekerja, membimbing, menuntun kita. Biarkan Roh Kudus yang menguasai hidup kita dan memberikan kita keberanian untuk bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menolong kita untuk melakukan apa yang baik. Roh Kudus menuntun kita dalam kebenaran dan kasih. Roh Kudus juga yang akan mengingatkan dan menegur kita apabila langkah kaki atau sikap hidup kita mulai menyimpang dari kebenaran, sehingga hidup kita makin diperbaharui dari hari ke hari, makin diubahkan dan makin mencerminkan karakter Kristus. Buah-buah roh yaitu kasih, sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan hal-hal yang baik akan tampak nyata dalam kehidupan kita jika kita memberi diri hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus juga sanggup menolong kita, menghibur, menguatkan kita menghadapi segala bentuk tantangan, pergumulan, penderitaan, duka cita sekalipun, rasa kecewa, putus asa. Roh Kudus bekerja memulihkan keadaan kita menjadi lebih baik. Dari keadaan yang buruk sekalipun dapat dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan menjadi berkat. Karena itu saudara, mari kita terus memiliki kerinduan untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja memampukan kita semakin menghasilkan karya-karya yang terbaik lewat pekerjaan, pelayanan, yang semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin.